Jadi ya ini pengertian secara singkat lah tentang global mapper itu seperti apa. Dikembangin oleh si Blue Marble Geographics itu. Kalau misalnya ArcGIS, ada yang tahu nggak dikembangin sama siapa? Ada yang tahu? Atau teman-teman belum kenal ArcGIS? Izin Mas, izin jawab Mas. Perkenalkan saya Noval dengan NIM 161. Beberapa dari Angkatan 24 udah ada yang nyentuh ArcGIS karena waktu itu ada program pelatihan dari himpunan. Jadi, tapi emang nggak semuanya nyentuh gitu Mas. Cuman beberapa yang beneran, karena slotnya terbatas waktu itu untuk pelatihannya. Jadi ini Oh, beberapa aja yang untuk ArcGIS. oke, oke. Jadi kalau ArcGIS itu yang ngembangin namanya X3. Itu ada banyak cabangnya juga. Nah, tapi kalau Global Mapper ini yang ngembangin Blue Marble Geographics. Sebenarnya sama-sama perusahaan di bidang SIG. Terus selanjutnya tujuan. Jadi kalau di kita sebenarnya Global Mapper nih banyak ya fungsinya. Cuman yang kita guna ini yang relate sama jurusan kita gitu. Jadi yang bisa kita ambil untungnya dari si Global Mapper ke bidang kita itu kita bisa membuat peta kontur, digitasi peta geologi, sayatan sayatan geologi. Sebenarnya sayatan geologi ini hanya berupa profil graph ya. Penampang dari sayatannya itu cuman kayak tabel gitu, nanti teman-teman bisa lihat lah. Terus ada peta DAS. Peta DAS ini merupakan peta daerah aliran sungai. Jadi nanti ada aliran-aliran sungai yang punya daerah tersendiri-tersendiri. Nanti dari Global Mapper ini bakal ngebagi berdasarkan besaran daerahnya. Terus ada peta pola pengaliran, terus juga nanti di akhir ada perhitungan volume. Sebenarnya ada satu lagi nanti bisa muncul penampakan peta secara tiga dimensi di Global Mapper. Terus kelebihan dari Global Mapper itu dia dapat menampilkan raster, elevasi, dan vektor. Di mana hasil dari pengolahan-pengolahan di Global Mapper itu nanti berupa formatnya berupa TIFF, JPEG, PDF, dan juga PNG gitu. Nanti ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya terkait materi dulu. Kalau misalnya peta pola pengeluaran teman-teman udah udah pernah dengar belum atau udah tahu belum? Izin menjawab Mas. Perkenalkan nama saya Noval dengan NIM 161. Untuk peta pola pengaliran itu sebenarnya, kalau saya pribadi sempat lihat dari presentasi dari Mas Mbak dua yang waktu itu presentasi KL ada peta pola pengaliran. Nah itu intinya kayak ya, persebaran air atau pengaliran air dari satu titik terus menurun apa ngikutin kayak jalur-jalurnya kayak gitu. Itu kayak menyebar-menyebar gitu Mas. Sebenarnya nggak tahu secara detail Mas cuman, tapi sempat ngelihat di presentasi KL2 punya Mas Mbak dua waktu itu. Oke, bagus ya. Ya, jadi kurang lebih peta pola pengeluaran tuh lebih ke peta aliran, peta aliran dari air. Airnya bisa berupa dari air tanah, bisa juga dari air hujan. Tadi ada yang angkat tangan mau bertanya? Coba tadi. Izin Mas, maaf Mas tadi saya Faiz NIM 125 kepencet Mas, maaf Mas. Oke, oke, cek. Oke. Oh ya, sama ini. Teman-teman udah familiar sama peta geologi belum? Peta geologi sudah ya? Sudah apa belum sih? Izin Jakli Mas, saya Noval nih 161. Mungkin yang akrab itu masih kayak base map gitu-gitu Mas. Oke. Base map ya? Base map. Iya Mas. Base map itu apa? Base map itu peta dasar yang dia menunjukkan beberapa keterangan yang ya karena dia base dasar jadi keterangannya nggak terlalu mendalam gitu. Seperti kayak garis kontur, keterangan secara administratif, sungai dan jalan, eh, seperti itu sih Mas. Sama kayak nanti ada skala, terus kayak nanti ada gridnya buat kotak-kotaknya, koordinat, sama biasanya kalau di base map itu dia ada bisa bisa ada kayak misalkan strike dip yang ngasih simbol buat litologi di tempatnya kayak gitu Mas. Strike dip sama belakangnya itu kan bisa dia ada suka buat simbol litologinya. Biasanya kayak gitu sih Mas. Oke.
Makasih ya jawabannya Noval Miftah ya. Jadi kalau peta base map itu merupakan peta dasar ya. Peta dasar itu merupakan peta-peta yang isinya tuh komponen dasar dari peta penyusun peta itu sendiri. Komponen dasar penyusun peta itu yang pertama ya, yang paling pertama itu adanya kontur. Yang kedua itu sungai. Terus yang ketiga itu sebenarnya ada berupa toponimi atau daerah, nama daerah. Daerah dalam peta itu isinya daerah mana. Kemudian kalaupun ada jalan itu bisa dimasukkan ke dalam peta dasar. Jadi peta dasar ya disebut peta dasar karena ya isinya adalah dasar-dasar dalam peta gitu, yang harus ada dalam peta. Nah, di sini sebenarnya untuk tujuan pembuatan dari kita nanti build di Global Mapper itu hanya berupa peta kontur ya. Jadi cuman kita bisa generate dari data DEM atau data DEMNAS. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus selanjutnya ada data untuk membuat output-output dari Global Mapper yang berhubungan sama linear sama jurusan kita. Teknologi itu butuhin 3 data. Yang pertama ada data coupling. Data coupling itu bisa berisi PDF ya, PDF yang nanti di dalamnya ada koordinat dan skalanya. Kemudian juga ada data DEM sama ada lembar peta geologi regional. Teman-teman tahu nggak DEM itu apa? Ada yang tahu DEM? Ada yang tahu DEM? Belum tahu juga DEM. Kemarin yang ikut Arjis ada kan? Izin Mas, ada Mas. Ya. Nah, gimana itu data DEM? Izin jawab Mas, saya Novel NIM 161. Jadi untuk DEM itu setahu saya itu tuh kayak dia ada sebuah format file yang dimana kalau misalkan ditarik ke dalam ArcGIS-nya atau ke sebuah software, dia menunjukkan sesuatu, dia menampilkan sesuatu karena bisa ada DEM jalan, DEM sungai, DEM segala macam. Jadi kayak secara definitif dari saya pribadi kurang bisa eh, menjawab Mas. Tapi DEM itu dia ada beberapa macam sih Mas. Misalnya yang saya tahu sebatas itu aja karena dari waktu pelatihan ArcGIS saya sendiri entah sayanya memang yang kurang memperhatikan atau memang eh, pada saat waktu itu waktunya terbatas jadi tidak dikasih tahu secara definitif DEM ini apa gitu Mas. Oke, oke. Baguslah, Novel sudah berusaha menjawab ya. Jadi buat DEM itu, kalau dari kepanjangannya sendiri sebenarnya kita udah tahu ya, Digital Elevation Model. Sebuah model yang mencerminkan elevasi atau ketinggian. Jadi DEM ini didapatkan dari foto udara. Jadi misalnya dari bisa berupa citra ya, bisa dari satelit, itu kemudian difoto dari atas. Kemudian dari foto tersebut akan dibedakan berdasarkan titik-titik ketinggiannya. Makanya kalau teman-teman lihat DEM itu ada warnanya kan, ada yang hitam, ada yang putih. Nah itu dibedakan berdasarkan pixel-pixel. Pixel itu dibagi berdasarkan titik elevasinya, ketinggiannya berapa. Ketika ketinggiannya memiliki angka yang sama, dia akan memiliki warna yang seragam. Kayak gitu tuh. Itu untuk DEM ya. Kemudian untuk peta georek, ada yang tahu peta georek? Geologi regional lah. Geologi regional ada yang tahu? Tahu kan? Harusnya apa belum tahu? Oh, belum belum tahu juga. Izin Mas, perkenalkan nama saya Mikael NIM 162. Kalau yang setahu saya peta geologi regional itu biasanya yang saya tahu ya Mas itu memuat data-data geologi seperti batuan, formasi batuan, terus ada struktur gitu-gitu Mas. Iyalah, ya namanya juga peta georek ya, geologi regional gitu. Peta geologi yang sifatnya luas, karena di sini kan namanya peta geologi regional. Jadi di Indonesia ini sudah dilakukan penelitian dengan pemetaan geologi. Tapi pemetaan yang dilakukan itu dengan skala yang besar, skala regional. Jadi untuk di Indonesia ini sudah dibagi beberapa lembar di tiap daerah ya, di tiap daerah di Indonesia itu sudah ada sebenarnya peta geologi regionalnya. Misalnya di Yogyakarta, di Jogja ini. Kalau di Jogja ini itu masuk ke dalam peta lembar Yogyakarta. Kalau misalnya di Solo itu udah beda lagi. Itu udah masuk ke lembar Surakarta gitu. Jadi banyak banyak pembagiannya berdasarkan besaran daerahnya kayak gitu ya.
Terus selanjutnya, nah ini nanti outputnya kayak gini ya. Yang sebelah kiri itu digitasi peta. Ada yang tahu digitasi? Digitasi itu apa? Digitasi. Belum tahu? Kalau belum nggak apa-apa, bilang belum aja. Kalau tahu bisa dijawab gitu. Izin jawab Mas. Sebelumnya Ya. perkenalkan nama saya Kevin dengan NIM 176. Kalau menurut saya digitasi peta itu kayak merubah peta analog mungkin Mas, kayak berupa gambar atau foto gitu Mas. Merubah ke Kayak jadi kayak merubah ke format digital atau khususnya kayak data vektor gitu Mas. Oke, bagus ya, bagus jawabannya dari Kevin, bener ya. Jadi kalau digitasi itu ya kita ngubah sesuatu yang belum terkoordinat menjadi sesuatu barang yang sudah terkoordinat. Bisa jadi berupa data gambar, JPEG. Tadi kan sebelumnya kita butuh data peta georek tuh. Nah, biasanya peta georek tuh formatnya gambar, JPEG atau PNG. Nah, dari peta georek itu tinggal kita digitasikan. Kita masukkan koordinatnya. Sehingga kita bisa melakukan digitalisasi dari gambar tersebut. Bagus jawabannya Kevin ya. Selanjutnya itu ada peta kontur. Nah, ini namanya peta kontur. Jadi ya peta kontur ya isinya hanya kontur aja. Dia agak beda sama base map. Kalau base map tuh ya ada bahan-bahan dasar kayak sungai, ada toponimi. Tapi ya di sini kita cuma bisa buatnya peta kontur. Terus selanjutnya ada sayatan. Sebenarnya bukan sayatan ya, ini penampang. Salah tulis juga. Jadi penampang tuh ya yang bisa kita buat di global mapper ya bentuknya cuma kayak gini yang sebelah kiri itu. Jadi berupa profile, terus ada kedalaman, sama panjangnya dari sayatan kita tuh seberapa. Cuma seperti ini. Kemudian ada peta pola pengaliran dalam lebih dalam geoinderaja. Geoinderaja atau nggak tahu ya di zaman kalian kayaknya udah geomorfologi apa apa gitu namanya. GCPJ kalau di dulu zamanku gitu. Kemudian terus ada perhitungan volume. Perhitungan volume tuh nanti di sini nggak ditampilkan juga ya. Bentuknya nanti berupa Excel ya. Berupa Excel tuh kayak volume eh, eh, luasan atau volume dari kafling kalian itu seberapa besar sih dari volume kafling kalian. Kemudian berarti langsung praktek sekarang juga apa gimana? Siapa namanya yang PJ-nya? Eh, Kevin ya? Kevin Baik gimana, Mas, Vin? mungkin bisa dilanjut pelatihannya Mas. Oke. Langsung ya. Vin, untuk datanya udah sampai ke teman-teman belum? Udah Mas, udah saya share Mas. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman udah download datanya semua? Udah, Mas. Oke, sip ya. Mas. Jadi langkah pertama yang teman-teman lakuin setelah download datanya itu adalah ekstrak datanya. Tahu ekstrak kan caranya? Oke, ekstrak dulu ya datanya. Nah, ini kan nanti datanya kayak gini nih, data global mapper kan. Jadi teman-teman
klik kanan, gitu kan. Terus ke WinRAR, teman-teman ada WinRAR, kalau nggak ada ya software ekstraksi yang lain. Kalau aku WinRAR terus ekstrak view. Nah, nanti data yang didapatnya yang pertama ada coupling, kemudian ada peta geologi lembar, georek itu, georek Mamuju Sulawesi, sama ada data zip lagi berupa Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini nanti yang Provinsi Sulawesi Barat, teman-teman ekstrak lagi nih. Diekstrak lagi. Ekstrak ya. Nah, nanti muncul hal kayak gini nih. Nah, nanti di dalam nih ada data DEM-nya. Data DEM dari si Sulawesi Barat itu. Oke. Nah, terus selanjutnya kita buka aplikasi Global Map-nya. Kalau mau searching gitu ya screen-nya bisa. Jadi gimana ya? Screen terus screen ini. Screen dua apa? Screen dua di mana? Dan bagaimana cara dia? Global Mapper Pro. Nah, ini teman-teman udah kelihatan belum tampilan Global Mapper-nya? Sudah, Mas. Oke, kalau udah, jadi setelah kita ekstrak data-data yang tadi, kita ke file, terus kita open data filenya. Nah, terus kita ke folder yang tadi kita ekstrak tuh, ekstraksi data yang teman-teman download. Nah, di sini teman-teman masukin pertama yang dari folder Sulawesi Barat. Teman-teman masukin DEM SRTM 30 meter Sulawesi Barat yang formatnya TIFF file. Yang ini. TIFF file. Terus diklik, terus open. Terus oke aja. Nah, nanti munculnya kayak gini nih. Udah muncul semua? Aman kah? Aman nggak? Ada yang terkendala atau gimana? Izin bertanya, Mas. Ya, Oh gimana? iya, kan tadi pencet file dulu kan. Habis itu open yang mana? Chat aja. Suaranya nggak jelas, chat aja, chat. Gimana tadi? Tapi udah muncul semua belum ininya, si DEM-nya ini loh. Yang biru, hijau. Coba ya. Udah semua belum? Izin tanya Mas, perkenalkan nama Iya. saya Diasinta Nazila, NIM 142. Tadi datanya yang tipe TIFF ya Mas? Iya, benar. TIFF file. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Oke, jadi ini ya, jadi file open data, terus ke Sulawesi Barat tadi, kita pilih yang DEM SRTM 30 meter Sulawesi Barat, yang type-nya itu TIFF file. Terus kita open. Terus kita oke aja. Muncul kan? Dia sudah muncul ininya, DEM-nya. Belum muncul.
Betul. Udah, Mas. Oke. Ya, Mas. Oke. Oke, nanti setelah ini teman-teman ke file lagi. Terus teman-teman ke open data file lagi. Nih. Terus teman-teman ke ini. Pilih gambar peta geologi lembar Mamuju. Peta geologi lembar Mamuju. Jadi kita masukin peta geologi lembar Mamuju ini buat kita digitasi dulu nih. Peta geologi lembar Mamuju itu sebenarnya di daerah mana kalau kita tampalin di DEM. Jadi kita klik peta geologi lembar Mamuju, kita open. Nah, terus muncul kayak gini, teman-teman oke aja. Terus dia processing, oke lagi. Nah, muncul kayak gini nih. Udah muncul semua kayak gini? Udah, Mas. Oke. Udah, Mas. Nah, sekarang waktunya kita digitasi. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kita bisa ngezoom petanya, tapi pakai yang kiri nih, yang kiri. Yang kotak-kotak nih, kan ada muncul kayak kaca pembesar tuh. Tinggal teman-teman kotakin aja gini, kayak misalnya di drag. Nah, nanti sebelah kanan ini bakal ngezoom. Nah, nanti di setiap pojokan dari peta geologi regional itu ada koordinatnya. Ini kan pojok kiri atas nih. Nah, ini pojok kanan atas nih. Ada koordinatnya. Setiap pojok itu pasti ada koordinatnya. Nah, ini. Yang pertama kita digitasi dulu nih si pojok kiri atas. Kita masukin koordinatnya. Teman-teman udah belajar mengenai sistem koordinat belum ya? Belum belajar berarti atau gimana? Izin, Mas. Kalau dari kami, kalau di plot peta itu pakai yang UTM, Mas. Tapi kalau yang lain belum, Mas. Apa tadi gimana? Kalau plot peta itu pakai yang XY yang UTM itu, Mas. Yang format UTM. Oke. Jadi sistem koordinat ini sebenarnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada yang namanya geografis. Yang kedua ada yang namanya UTM. Nah, geografis itu sistem koordinat yang sering paling umum dipakai di peta manapun. Bahkan di peta geologi regional pun makanya adalah koordinat sistem geografis. Tapi sebenarnya pemakaian koordinat geografis dan UTM itu sebenarnya dipakai berdampingan. Tapi kedua sistem koordinat itu punya sistem yang berbeda. Kalau si geografis itu dia membagi bumi menjadi 4 bagian. Ada yang utara, ada yang selatan, ada yang barat, ada yang timur. Jadi makanya kalau teman-teman lihat di gambar ini kan ada tulisan nih 118 derajat 30 menit BT bujur timur. Terus 2 derajat 0 menit lintang selatan. Jadi dia ngebagi antara barat timur dan utara selatan. Itu kalau geografis. Nah, kalau UTM tuh beda lagi. Dia ngebagi bumi jadi 60 zona. Kalau nggak salah 60 zona deh. Nanti coba teman-teman cross check lagi. 60 zona, di mana dari 60 zona itu memiliki luasan yang berbeda masing-masing. Nah, kalau UTM itu satuannya meter. Nah, ini contohnya tuh nih. Teman-teman bisa lihat 70.000 meter timur. Terus nanti kalau si bagiannya, nah ini 977000 meter utara kayak gitu. Jadi memang yang sering teman-teman pakai mungkin sepertinya UTM ya, karena memang mudah untuk mengkonversi sentimeter ke meter. Jadi yang sering teman-teman pakai adalah UTM karena memang satuannya meter gitu. Tapi kalau secara umum seperti mungkin nanti teman-teman besok buat laporan atau buat tugas akhir, sebenarnya koordinat geografis itu perlu dimasukin juga. Karena itu adalah sistem koordinat yang universal lah, digunain di banyak tempat. Nah, terus teman-teman tinggal digitasi nih. Cara digitasinya, teman-teman titikin setiap ujungnya. Ujung petanya ini. Titikin di sini. Kalau udah, klik sekali. Sampai muncul warna merah.
Kalau udah warna merah, terus teman-teman masukin koordinatnya di sini. Nah, nah si X-nya di sini kan ada tulis X atau isting atau longitude. Jadi yang teman-teman isi ini bisa berupa koordinat X, bisa berupa isting, bisa berupa longitude. Kalau si geografis pakainya longitude dan latitude. Kalau si UTM pakainya isting dan northing atau X dan Y gitu. Jadi di sini karena sudah ada sistem koordinat geografis berupa longitude dan latitude, teman-teman pakai yang longitude latitude-nya aja. Jadi yang X ini atau longitude-nya teman-teman isi 118 sebagai derajatnya, kemudian di spasi 30 sebagai menitnya. Isi kayak gini. Nah, terus si latitude-nya, teman-teman isi yang ini nih, yang 2 derajat 00 menit. Cara ngisinya tinggal diketik 2 spasi 00 gitu. Nah, tadi kayak yang aku bilang kan, kalau si geografis ini dia ngebagi bumi itu menjadi 2 bagian, ada yang utara, ada yang selatan. Nah, sekarang ini tempat kita, tempat pembuatan coupling itu daerah Mamuju. Nah, ada fakta menarik nggak tentang Indonesia di letak dunia? Ada yang tahu nggak? Fakta menarik Indonesia itu sebenarnya terletak di garis apa sih yang membagi bumi menjadi 2 bagian? Izin menjawab, Mas. Khatulistiwa, Mas. Khatulistiwa kan? Dia membagi apa tuh? Apa sama apa? Apa? Dia membagi apa sama apa? Khatulistiwa. Apa ayo? Nggak tahu sih. Khatulistiwa bagi apa sama apa? Bagian utara dan selatan, gini, Mas. Oke, bagian utara dan selatan ya. Nah, Ya. dia ngebagi bumi kan menjadi 2 bagian tuh. Pas tempatnya juga di Indonesia, di mana itu kalau ditarik garis lurus itu di kota Pontianak. Nah, kalau teman-teman lihat di mana ya? Sebentar. Aku tunjukin. Bisa ya? Kayaknya bisa. Nah, kelihatan nggak ini di Google? Kelihatan nggak? Nah, di sini, nah yang teman-teman lihat ini, yang garis ada ini, tunjuknya itu, ini merupakan garis khatulistiwa nih. Nih, dia melewati kota Pontianak, terus membagi Sulawesi bagian utara dan juga bagian selatan. Nah, daerah Mamuju itu masuk ke dalam bagian 50S ini. Berarti secara tidak langsung Mamuju itu masuk ke utara apa selatan? Selatan, Mas. Selatan kan? Nah, kalau sistem koordinat kita pakai geografis, bagian selatan itu selalu kita isi dengan nilai minus. Tapi kalau bagian utara kita isi dengan nilai plus gitu. Jadi nggak usah ditambahkan simbolnya. Jadi cuma 2, misalnya tadi 2 derajat ya udah 2 derajat. Tapi kalau misalnya di bagian selatan kita pakai nilainya minus. Jadi ini nanti pas teman-teman isi di sini di nilai Y-nya ini, teman-teman tambahin minus karena dia di bagian selatan dari sistem geografisnya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman ini nih klik nih add point tulis. Terus muncul poin 1. Ini bebas teman-teman namain apa, terus oke aja. Nah, nanti bakal muncul tuh poin 1 di DEM-nya tuh di bagian mana sih? Nah, ini kan di sini di bagian lautnya nih. Nah, itu poin 1. Nah, selanjutnya kita lakuin hal yang sama di pojok-pojoknya biar kita bisa tahu nih peta georek ini kalau ditampalin di DEM tuh letaknya di mana sih? Nah, gitu. Jadi tinggal dititikin di pojok sini sampai merah lagi, terus diisi lagi nih sesuai koordinatnya. Berarti itu 120 menit. Kemudian ini juga masih tetap minus 2 derajat 0 menit. Kalau udah, tonton add point tulis lagi, biar muncul titiknya. Oke, bentar ada yang ketinggalan nggak? Aman nggak? Aman, Mas. Aman ya? Aman. Oke. Kalau aman langsung nih, add point tulis. Terus ini sebagai poin 2-nya.
Nah, ini muncul nih dia sebelah sini, poin 2 di sebelah kanan kan. Terus kita lanjut lagi ke digitasi satu lagi nih di bawah sini. Nah, tinggal kita klik lagi. Terus kita isi lagi koordinatnya. Ini sekarang berarti Y-nya yang berubah, latitude-nya jadi -3. Nah, kalau udah teman-teman add point tulis lagi sebagai poin 3. Nah, ini bakal muncul poin 3-nya di sini nih. Sebenarnya untuk digitasi kalau misalnya objeknya kotak, 3 titik itu udah cukup sebenarnya. Kalau objeknya kotak ya, itu 3 titik udah cukup karena dari 3 titik ini udah menentukan si posisi daerah kita tuh di mana. Terus misalnya kalau udah, terus teman-teman langsung oke aja. Terus oke lagi. Nah, muncul nih georeknya di sini. Tertampal dia sama demnya. Udah sampai sini semua? Cuman Izin Mas, Mas, izin bertanya Mas. Gimana? Ini saya tadi coba buat add point tulis yang latitude-nya -3. Itu ketika di post dia ada there's already a counterpoint specified at given ground coordinate location. Jadi ada problem kayak ini kenapa ya Mas kalau boleh tahu Mas? Oke. Coba siapa namanya tadi? Noval ya? Noval coba share Iya, Mas. screen. Oke. Share screen, Mas. Hmm, Nah ini udah saya titikin yang di bawah, terus ini koordinatnya udah dimasukin juga. Terus ketika saya add point tulis, dia begini Mas. koordinatnya. Oh, itu koordinatnya, Noval. Di projection setting, ada nggak projection setting situ muncul? Gimana ya? Ini bukan Mas? Itu Select select projection maksudnya. ya. Nah, itu coba diklik geografik. GPS. Sebentar, coba lihat sama. Tadi BCPJ, which is 4, Ambigris. Coba tadi kamu masukinnya gimana? Coba cancel dulu itu. Heeh. Terus add point tulis coba. Terus ini control. Coba oke, terus poin 1 dan poin 2 kamu delete. Ya, delete. Delete. Nah, yes. Nah, terus coba digitasi dari kiri atas. Tadi kiri atas. Ulang berarti ini Mas. Ya, coba kiri atas. Dititikin tuh, bukan 180, 118. Ya, video tulis. Oke, nah itu kan bisa tuh. Ya. Diklik dulu baru dimasukin. Pojok bro, pojok. Nah, klik oke. 120. 00. Nah, tulis. Oke, yang bawah. Hmm, 3. Add point tulis. Oke. Aman Nah, Mas, terus aman oke. Mas. Kasih Mas. Oke. Sip. Di close. Udahlah, dia udah sadar pasti. Oke. Oke, terus kita ini ya.
masukin tadi, bentar aku jadinya kan ngulang nih. Dulu. Ini berarti ya. Ya udah kayak gini semua berarti ya. Aman. Aman, Mas. Oke, kalau sudah kayak gini, next step-nya kita masukin couplingnya. Caranya adalah kita ke file lagi, open data file, terus teman-teman masukin coupling nih. Nih. Oh iya, ini kalau misalnya teman-teman bingung nyari data peta georek di mana, itu teman-teman bisa buka aja di situsnya Badan Geologi SDM. Itu banyak kok peta geologi regionalnya. Terus kalau DEM-nya dapat dari mana, teman-teman bisa cari di Google, banyak sih sebenarnya. Tapi yang kalau lebih apa ya, lebih umum digunain tuh dari web Tanah Airku Indonesia, karena itu memang dari pemerintahan Indonesia sendiri, kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman masukin aja kafling, terus open, terus teman-teman oke aja. Terus ini kalau ada pilihan ini, pilih yang manual save apa ini, klik rectify image lah itu, terus oke. Terus oke lagi. Nah, sekarang kita lakuin hal yang sama nih ke si kaflingnya. Tinggal kita apa namanya, zoom pojoknya. Nah, di sini kan sistem koordinatnya beda nih. Ini koordinatnya UTM, ada nilai X dan nilai Y. Nah, caranya kita ganti dulu sistem koordinatnya di select projection. Ini teman-teman klik select projection. Terus di projection, teman-teman ganti geografik menjadi UTM. Ini ada tulisannya UTM. Terus diklik UTM, terus zonanya ya menyesuaikan sama yang tadi. Jadi kalau teman-teman cari di Google itu persebaran zona UTM di Indonesia tuh kayak gini nih bentukannya. Jadi zona 46 sampai 54 lah. Cuman ya itu karena Indonesia di Katulistiwa, ada yang selatan, ada yang utara. Jadi kalau di Mamuju itu masuk ke sini nih, 50S. 50S gitu. Jadi teman-teman pilih yang 50S atau minus 50 Southern Hemisphere. Terus oke aja. Nah, kalau udah sekarang tinggal kita titikin nih, pojok kanan misalnya. Tinggal ditulis nilai si X-nya. 743,900. Terus si Y-nya langsung aja 96. Jadi kalau si UTM ini nggak perlu minus karena memang sudah dibagi berdasarkan zona-zonanya. Jadi dalam zonanya itu udah ada luasannya sendiri. Jadi 969 2000. Terus add point tulis. Terus oke. Terus kanan juga ditambahin. Ya. Tinggal masukin nilai X-nya 94 93. Terus 98 9 set point tulis. Nah, ini kayak gini aja sebenarnya juga udah cukup sih kalau 2 titik aja. Cuman kalau ya mau dibikin satu juga nggak apa-apa. Karena kan pasti di sini nilai X-nya bakal sama nih sama yang di atas. Nah, terus yang teman-teman harus lihat juga dari couplingnya itu ada skalanya nih. Di sini ditulis skalanya 1:250.000. Nah, nanti skala ini bakal teman-teman ingat buat pembuatan peta kontur nanti. Terus kalau udah,
Teman-teman oke aja. Nah, ini muncul nih, couplingnya tuh cuma sekecil ini. Nih, kecil, segini doang. Nah, selanjutnya adalah kita bakal nge-crop semuanya, peta geologi, DEM-nya itu sesuai sama crop atau bentukannya si coupling kita. Caranya, teman-teman pilih tools yang namanya, aduh, lupa nih. Nih, mana sih dia? Kan dia. Yang ini nih. Create rectangle atau square area feature. Ada pensil terus ada kotak gitu. Udah ketemu? Aman? Bentar mas. Aman apa gimana tadi? Bentar. Izin mas, maaf mas. Ini saya ada kendala lagi mas, nggak sesuai Kenapa? Kendalanya kenapa? sama. Ngelag ya. Ngelag. Iya, ini juga ngelag. Iya, kita yang ngelag. Sama yang di ini. Global mapper yang di saya itu dia nggak nabrak gitu mas. Maksudnya nggak di Udah nabrak. Gimana gak nabrak? Nopal menghilang. Iya, dia ngeliat berarti ya. Gimana? Ada kendala lagi teman-teman yang lain? Atau masih aman? izin mas, saya ada kendala mas. Gimana tuh, Nopal? Izin mas. Jadi tadi ketika kan tadi saya udah di ini mas, udah ngoreksi yang poin yang georek Iya, tadi. Tapi ketika di oke, itu dia peta georeknya tuh dia jauhan mas, nggak nabrak sama si demnya. Kan harusnya nabrak ya mas. iya. Sama ini kafling juga setelah saya poin, dia nggak nabrak juga. Jadi dia entah kemana poinnya. Boleh. Saya screen dulu nggak mas? Coba Mas. share screen. Share screen. Nah ini mas. Dia georeknya di sini mas. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mendengarkan ya tadi ya. Kenapa tuh Yang mas? dimaksudkan adalah lembar Sulawesi, bukan lembar Sumatera ya. Itu kan apa tuh? Sulawesi itu Sulawesi mas. dem. Sumbar kan? Yo. Bukan Sulawesi kan? Oh iya ya. Mas Nah, Sulawesi. Iya, sorry. Terus saya ya. Insert lagi coba yang Sulawesi. Terus open. Oke. Nah, itu kan? Kan? Nah, oke. Oke mas, kemudian untuk kaflingnya tadi saya nggak kelihatan juga nih mas. Gimana Untuk tuh? kaflingnya, untuk Kaflingnya kaflingnya juga dia nggak muncul gitu di atas georeknya. itu ketutupan tuh kayaknya sepertinya. Coba di coupling ke kanan, di couplingnya ke kanan. Kafling kanan. Nah, terus zoom tuh. Ya. Nah, itu ketutupan berarti sama georekmu. Dinaikin aja couplingnya. Maksudnya di drag atas bukan dinaikin itu. Ini udah paling atas kan mas? Kalau enggak paling bawah deh, coba paling bawah. Oke. Nah, gitulah. Kayak mana mas? Makasih mas. Oke. Aman ya berarti ya. Aman mas. Oke, next step-nya adalah kita mau nge-crop tadi kan. Mau nge-crop semuanya tuh. Dari coupling. Kelihatan nggak ya?
Dari coupling nih mau kita crop bentukannya, terus dioreknya juga kita crop bentukannya, demnya juga kita mau crop tuh bentukannya. Caranya kita pakai tools ini tadi, create rectangle atau square area feature kan. Terus kita oke. Nah, di sini kita kotakin nih sesuai kotakan couplingnya. Ini sampai dia muncul ini. Nah, ini area. Sampai kursornya muncul area. Kursornya muncul area. Emang agak susah sih dia kalau muncul-muncul ini. Terus kotak nih di drag sampai pojok ujungnya juga satu. Kalau udah dilepas, set. Nah, muncul kayak gini. Udah sampai sini semua? Udah kayak gini semua? Kalau udah, terus teman-teman oke aja nih. Oke. Sabar, sabar ya, oke dulu. Teman-teman ke sini dulu. Filter layer. Teman-teman pilih user created feature. User created feature. Kalau udah, terus teman-teman oke. Nah, nanti dia bentuknya gini nih, kotak. Ada warna. Gimana? Masih aman? Masih aman? Gimana? Aman gak ini? Apa ketinggalan? Hah? Aman Mas, aman Mas. Aman Mas. Oke, aman berarti ya. Nah, kalau udah kayak gini nih, terus selanjutnya tuh kita bakal crop semuanya nih, ngebentuk kotaknya. Caranya kita klik dulu nih kotaknya. Masih tetap pakai ini ya, pakai create rectangle square area. Kita klik yang kotak nih. Klik sekali aja. Nah, muncul tulisan edit di kursor. Di kursor muncul tulisan edit. Terus tonton klik lagi sekali di kotaknya. Nah, sampai muncul jaring-jaring. Nah, kalau jaring-jaringnya udah muncul, terus teman-teman ke file. Terus ke export. Terus teman-teman pilih yang export elevation grid format. Jadi pertama kita bakal crop dulu si demnya. Si dem yang gede banget tadi, kita crop sesuai sama couplingnya kita. Kita export elevation grid formatnya. Terus di sini pilih yang dem aja. Terus kita oke. Muncul tip, oke lagi aja. Nah, terus muncul nih kotakan dem export option kan. Nah, di sini teman-teman nggak usah diapa-apain. Yang diapa-apain tuh yang di export bounds-nya. Ini di kanan, export bounds. Nah, terus teman-teman ke paling bawah, itu ada namanya crop to selected area feature. Crop to selected area feature. Terus tinggal diklik crop to selected area-nya. Jadi nanti si dem-nya itu bakal ngikutin area si kotakan ini yang sudah kita buat tadi. Yang ini loh, yang jaring-jaring itu. Nanti dem-nya bakal kepotong sesuai itu. Terus kalau udah kita oke aja. Nah, di sini teman-teman bakal ini naruh tempat dem-nya. Dem yang sudah di crop tuh teman-teman mau taruh di mana? Misalkan kalau aku taruh di sini, di sinilah folder yang sama misalnya ya, folder yang tadi ya. Pelatihan taruh di sini namanya dem crop. Dem yang sudah dipotong gitu. Terus save aja. Oke. Terus tinggal kita masukin si demnya.
DEM yang sudah di crop. Caranya kita ke file lagi. File, open data file, masukin DEM crop-nya tadi. DEM crop-nya diklik terus open. Nah, jadi nanti dia tampilannya bakal kayak gini nih. Misalnya kita uncheck semua ya. Nah, kita uncheck yang ini, kita uncheck yang ini. Nah, ini kan dari DEM gede nih, gede banget. Terus kita crop, jadi segini doang. Nah, itu fungsinya kita crop tadi, bikin kotakan coupling tadi. Jadi dia tercropnya segitu doang. Nah, terus output pertama yang teman-teman buat adalah teman-teman bakal buat namanya peta geologi tentatif. Geologi tentatif itu merupakan peta geologi dengan acuan dari geologi regional. Itulah kenapa tadi kita sudah ngelakuin digitasi pada peta geologi regional tadi, yang ini. Nah, ini. Nah, tinggal sekarang kita nge-crop aja nih peta geologi regionalnya sesuai sama couplingnya. Caranya, teman-teman tinggal nyalain tadi, user create feature-nya dinyalain, dipastikan create feature-nya itu jaring-jaring bentukannya. Dipastikan create feature-nya jaring-jaring. Kalau udah jaring-jaring, terus teman-teman matiin user create feature-nya. Matiin user create feature-nya. Terus teman-teman ke file. Terus teman-teman ke export. Terus ke export PDF file. Export PDF file. Terus teman-teman ke export bounds. Export bound-nya juga dipilih yang crop to selected area. Kalau udah crop to selected area, terus oke aja. Nah, terus di sini dikasih nama apa gitu. Misalnya peta geologi tentatif. Peta geologi tentatif. Terus save aja. Bisa. Nah, nanti hasilnya itu bakal kayak ya, nanti hasilnya kayak gini nih. Nah, di sini kan ada nih, ada ketutupan apa nih. Nah, ini sebenarnya adalah atribut dari DEM-nya, si DEM yang tadi. Karena pada saat kita nge-save, itu si DEM SRTM itu kita nyalain, sehingga ada atributnya kayak gini. Kalau teman-teman mau bersih, tinggal dimatiin nih si DEM-nya. Terus kita save lagi, file, export PDF file, export bound-nya, jangan lupa crop to selected area. Terus oke, kita replace aja sama yang tadi. Yes. Nanti hasilnya bakal berbeda. Hasilnya bakal Izin Mas, gimana? Siapa tuh? saya ortopsa NIM 114 Mas. Ya, gimana? Ini konturnya tidak muncul ya Mas. Apa? Masih ungu-ungu ini Mas. Apa tadi belum muncul? Siapa ini tadi namanya? Saya ortopsa Mas, NIM 114. Kendalanya apa? Konturnya belum terlihat Mas. Kita belum buat peta kontur, bro. Oh enggak, ini masih di ungu-ungu tadi Mas. Ini apa sih namanya? Oke, share screen aja. Bikin Mas. Apa nih, Bi? Coba di share screen siapa ini? Ortoksa. Caranya Bi, Beb? Bikin loh. Oh, bisa bikin. Nah, screen. Global paper ya, Bi? Oke. Nah.
Wis rung ya? Nah, masih di sini Mas. Ya, Ini terus gimana Mas? tadi sudah ini belum dem cropnya sudah. Sudah. Nah, dimasukin dem cropnya dulu. File, open data di atas ya. Dem cropnya mana? Ini. Nah, itu dem cropnya tadi. Ya. Orang. Oke, Ya. buka. Ya. Nah. Nah, terus sekarang kan kita lagi buat peta geologi tentatif ya. Nah, terus kamu matiin tuh user created fiturnya dimatiin. User bawah kiri. Kolom kiri, bro. Bawah lagi, bawah. User created feature, bro. Nah, itu dimatiin. Nah, terus dem-nya juga dimatiin. Terus couplingnya dimatiin. Dem SRTM-nya dimatiin. Dua-duanya dimatiin, ya. Nah, sekarang kamu ke file. Kamu ekspor. Ya, ekspor PDF file. Ya, klik. Nah, terus di situ di ekspor bound-nya atas. Ya, ekspor bounds. Ekspor. Atas. Itu paling bawah tuh ada crop to selected area. Nah, jadi si georeg ini bakal nge-crop sesuai sama kotakan tadi. Terus oke aja. Nah, sekarang kamu namain peta geologi tentatif gitu. Peta geologi Tentatif. Terus simpan. Nah, sekarang coba dibuka hasilnya. Jangan dibuka di situ, buka di file dong, bro. PDF Gimana Mas? biasa. Dibuka PDF biasa, file PDF biasa. Mana yang di? Oh ya. Mana belum muncul, belum kelihatan. Nanti mau. Mana bro? Udah Bentar, Mas. ini. Nah, itu tampilannya kayak gitu. Coba di scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, itu. Jadi ya kalau teman-teman buat atau generate peta-peta di global map, rasanya bakal seperti ini, teman-teman. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang lebih baik kita menggunakan ArcGIS atau global mapper, ya aku bakal jawab ArcGIS gitu, karena kita lebih banyak menggunakan atribut yang bisa kita generate lagi. Tapi kalau global mapper ya bakal hanya seperti ini gitu. Bahkan grid dan koordinat pun juga tidak dicantumkan di hasilnya. Kayak gitu. Oke, ini untuk output yang pertama, peta geologi tentatif. Oke, sekarang siapa nih Orto, coba dimatiin servernya. Oke, selanjutnya kita bakal membuat peta kontur. Nah, peta kontur itu dibuat dari data DEM. Nah, tinggal kita mati ini, uncek si peta geologi limbarnya. Kita nyalain si DEM crop-nya. DEM crop yang kecil. Nah, ini kalau udah dinyalain, selanjutnya kita pilih tools yang namanya create contour.
gunung, bentuknya gunung terus ada garis-garis kayak pelapisan gitu. Kalau udah, tinggal diklik. Nah, di sini, aduh, sebentar. Bisa apa ini? Caranya gimana? Pisahin. Pokoknya di sini tuh ada muncul kotak kan. Nah, di sini teman-teman bakal perhatiin kontur interval nih. Ada yang ingat nggak tadi skala yang kita pakai berapa? Skala yang tadi di coupling berapa? 250.000 Mas. Nah, 250.000 kan. Sekarang ada yang tahu rumusnya interval kontur? Interval kontur ada yang tahu nggak rumusnya? Mungkin sudah belajar di mana gitu. Interval kontur. Teman-teman belum dapat geologi struktur ya? Belum, Mas. Oh iya. Oke, jadi interval kontur itu merupakan pembagian interval atau jarak tiap konturnya berdasarkan skala yang kita punya. Misalkan skala yang kita punya adalah tadi berapa? 250.000 ya? Bener gak itu? Bener Mas, 250.000. Iya, Mas. Nah, jadi si interval kontur ini sebenarnya menyesuaikan dari bentukan si petanya. Tapi yang umum kita gunain adalah interval kontur itu didapat dari si penyebut skala dibagi dengan 2000. Jadi 250.000 dibagi 2000 berapa? Berapa tuh? 125 Mas. 125 kan. Nah, di sini tinggal kita ketik nih. 125. Gimana? Ada yang tinggalan? Udah? Kan 125 kan tadi kan hasilnya kan? Oke, tapi teman-teman ingat lagi, skala itu satuannya apa? Izin Mas, saya ketinggalan di yang ini yang gunung, saya nggak bisa. Gimana? Izin Mas, saya mau satu alfas dengan NIM akhir 270. Yang saya nggak ketinggalan di bagian. Oh, boleh. Terus aja tuh deh. Nah, gimana? Yang ini malah jadi beda warna gini Mas. Nah, bro, salah milih gunung tuh, bro. Oh, yang ini. Bukan itu yang di atas, gunung yang di atas, kanan, yang ada lapisannya. Oh ini. Itu, bro. Oh, maaf Mas. Oke, makasih Mas. yuk. Hati-hati ya, lihat gunungnya salah-salah itu. Oke, sekarang aku lanjut ya. Nih, selanjutnya kan tadi kita ngelakuin perhitungan IKA tuh, interval kontur kan. Tadi rumusnya adalah skala penyebut skala dibagi dengan 2000. Di mana satuan skala itu apa? Ada yang tahu nggak satuan skala itu apa? Sentimeter, Mas. Apa? Sentimeter. Nah, sentimeter tuh kan. Berarti kalau 250.000 sentimeter dibagi dengan 2000 sentimeter didapatkan berapa meter? Ratus 125 Mas. Meternya jadi meter. Itu kan senti bagi senti tuh jadi 125. Sekarang itu hasilnya kan senti. Kita konversi jadi meter berapa? 1,25. Yakin? 0,125 Mas. Berapa? 0,125. Ayo berapa? 1,25 Mas. Senti ke meter itu dibagi 100. Berarti berapa? 1,25.
Itu ya. Jadi nanti di sini diisi koma atau titik deh kayaknya. Antara koma atau titik. Aku juga lupa. Kalau komanya nggak bisa berarti diganti titik nanti. Terus nanti oke. Ayo. Oke. Nah, ini muncul nih konturnya kan? Muncul semua nggak? Muncul kan? Dia tipis banget kan, kecil banget kan? Nah, ini kalau misalnya kita tadi pakai skala 250.000. Nah, gimana? Ini tadi kalau kita pakai skala 250.000, karena ini cuma latihan ya. Kita coba bikin, misalkan kita ubah, malah itu yang takut. Nah, kita coba bikin, karena ini buat latihan doang. Kita coba generate konturnya pakai yang misalkan, anggaplah skalanya adalah 25.000 gitu. Jadi kita coba pakai intervalnya yang 12,5. Nah, terus kita oke. Hasilnya bakal berbeda, akan lebih renggang begitu. Nah, itu makanya jadi pembuatan peta kontur itu harus mengikuti kaidah-kaidah dari interval kontur itu sendiri. Jadi jangan asal buat intervalnya doang, ada perhitungan atau ada rumusannya gitu. Jadi karena ini cuma buat latihan ya, sekali lagi ini cuma buat latihan, kita coba pakai yang 12,5 agar kelihatannya nggak begitu tertutup semua gitu. Jadi kelihatan nampak konturnya kayak gimana. Nah, terus kalau udah kayak gini tinggal kita matiin dem crop-nya. Nah, ini yang angka-angka ini merupakan indeks ya, namanya itu kontur indeks atau kontur yang menunjukkan ketinggian dia itu di ketinggian berapa. Nah, ini misalnya biasanya kontur indeks ditandai dengan garis yang lebih tebal daripada kontur yang lain. Contohnya kayak ini nih, ini kan garisnya lebih tebal nih. Itu ketinggiannya berarti 1140 meter kayak gitu. Nah, terus yang lain-lain juga sama lah gitu lah. Nah, terus cara kita buat petanya ya tinggal kita save lagi. Tinggal kita ke file, kita ekspor video file, export bounds, terus crop to selected area lagi. Kita oke. Terus kita tinggal tulis peta kontur. Terus kita save. Ya, jadi nanti hasilnya bakal kayak gini lah kurang lebih. Udah ini. Ini buat peta kontur. Nah, nanti buat output yang lain semacam apa ya namanya? Peta das, peta aliran sungai, pembuatan penampang, volume, sama peta 3D itu nanti dilanjutkan sama rekanku ya. Nah, rekanku Mas Amin Haris nanti ready banget buat jadi pembicara pagi hari ini. Dia udah bersiap, jadi tolong dicermatin ya teman-teman. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di lain waktu. Baik Mas, terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih ya, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sisa waktunya berapa menit lagi? Izin jawab Mas. Untuk sisa waktunya 1 jam lagi Mas. Oh, oke, 1 jam lagi ya. Iya Mas. Nanti kalau ada yang ketinggalan atau dibungkin langsung ditanyain kayak tadi aja ya. Baik Mas. Oke. Sekarang kita mau bikin peta apa dulu nih? Tadi kan yang udah tuh buat kontur, nge-crop dem, buat peta jorek, Mungkin peta popel Mas. popel. Oke. Mas. Nah, kita balik ke yang dem ini tadi, yang udah di-crop tadi, dinyalakan. Nah, udah gini semua belum?
Sudah? Halo? Udah Mas. Sudah. Aman, Mas. Nah, tapi tampilan konturnya masih ada kan? Masih Mas. Oke, itu dimatikan aja dulu konturnya. Jadi sisa demnya aja kan? Nah, terus Ya kita Mas, masuk. sisa demnya Mas. Oke, mantap. Selanjutnya kan kita masuk ke pembuatan peta pola pengaliran dan peta das. Peta das itu peta yang memperlihatkan model atau bentuk dari daerah aliran sungainya. Nanti bentuknya dia tuh kayak area-area warna-warni gitulah. Banyak. Terus sama dia nanti bakal ada garis untuk model pembuatannya itu kurang lebih hampir sama kayak buat kontur tadi. Dia di yang water sheet ini. Nah, itu diklik aja. Nah, ntar bakal muncul tab baru. Nah, di sini untuk settingan lainnya nggak usah diubah, yang diubah cuman stream cell count ini. Ini artinya kita mau seteliti apa dalam pembuatan pola pengalirannya sama dasnya. Itu tergantung dari spesifikasi laptopnya. Kalau kalian percaya laptop kalian kuat, dibuat 1 aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dibuat 10 atau 20 juga nggak apa-apa. Tapi itu ngaruh di ketelitiannya nanti, akan berubah dari model dan hasilnya. Kalau aku nyoba membuat di stream cell count 5, jadi ntar langsung di okein aja kalau sudah. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, ini merupakan gabungan dari peta das sama peta pola pengaliran. Ada yang ketinggalan nggak? Gimana? Ini belum pasti. Aman kan? Pengen bawa ibarat Mas, kayaknya kepencet unmute soalnya Mas. Oh, aman berarti kan? Udah muncul gini semua tampilannya. Mungkin, oke, udah di-mute. Mantap. Nah, ini kan ada 2 kan, peta pola pengaliran sama peta das. Jadi kalau bisa ekspornya satu-satu aja. Tinggal ini kan di samping popel dan das tuh ada plus gini kan, tinggal ditekan klik aja, ntar ada muncul popel dan das watershed area dan popel dan das yang untuk popelnya aja. Itu tinggal di-unchecklist salah satunya aja. Nah, ntar ini untuk dasnya. Jangan lupa demnya juga dimatikan. Nah, kalau udah gini tinggal kita ekspor aja kayak tadi. Tinggal ke file, ekspor, PDF file. Nah, ini skalanya jangan lupa disesuaikan lagi sama yang dibuat dari tadi. Itu kan pakai 250.000 ya? Ya, skalanya kan tadi berapa? Skalanya 1:20.000 Mas. Oke. Berarti jangan lupa taruh di sini berarti 250.000. Kalau udah langsung di oke aja. Nah, kita simpan peta DAS, daerah aliran sungai. Habis itu di-save aja, udah. Kalau gitu coba dibuka lagi untuk ngecek sesuai atau tidak petanya. Ini enggak hasilnya di kalian? Nanti lakuin hal sama untuk pola pengalirannya lagi. Tinggal centang terus disimpan. Mana?
Bareng sih. Wih. Mana? Ada yang error? Atau ketinggalan? Aman? Ya kan udah nih buat peta popel sama das. Lanjutnya kita buat output yang lain itu ada sayatan dan penampang. Itu demnya dinyalain lagi, dem cropnya. Untuk di global mapper ini sendiri, pembuatan sayatan dan penampang tuh hanya dalam bentuk profil graph, bukan dalam penampang seperti yang kalian sering melihat kayak di peta lembar. Masih belum sampai sana. Untuk di Leapfrog sendiri masih belum bisa. Jadi kita hanya dapat melihat, ya, global mapper, sorry. Kita hanya bisa melihat bentuk morfologinya saja dan ketinggian dan jarak si penampangnya file ini. Terus ini di oke. Nah, klik kiri dulu. Diklik kiri sekali. Nah, ini kan akan muncul garis kuning gini nih. Nah, itu kan bebas mau arahin kemana. Biar kalian bisa melihat bentuk morfologinya. Kalau udah, diklik kanan. Nah, ntar bakal muncul kayak gini. Ini untuk pet profilnya. Kalau untuk di global mapper cuma sebatas melihat seperti ini aja. Nggak bisa sampai untuk membatasin batas antar satuan, model satuannya ke bawah permukaan nanti gimana, itu masih belum bisa. Oke, ini untuk yang sayatan. Ada yang ketinggalan atau masih bingung? Aman, Mas. Aman. Oke. Kita masuk ke output selanjutnya lagi, itu ngitung volumenya. Untuk menghitung volume kita pakai ada tools namanya mana ya? Kalau di sini. Oh, ini dia. Measure Tools. Udah ketemu semua? Di bagian di bawahnya vektor analis. Udah, kalau udah diklik, terus di oke aja. Nah, ini sama, diklik kiri dulu. Kan kita mau ngitung volume luasan coupling kita kan. Jadi kita harus buat kotakan yang seukuran couplingnya. Kalau mau lebih detail bisa di zoom aja kayak gini. Biar pas di ujung-ujungnya. Nah, terus digeser ke bawah lagi. Di zoom lagi. Ini harus dititikin sampai mengelilingi semua couplingnya ya. Nah, kalau udah sampai ujung sini, itu nanti diklik kanan. Nah, terus ini baru akan muncul tab baru, itu pilih yang bagian volume, measure volume. Itu diklik, terus di oke. Nah, ini bakal muncul tab baru kan. Nah, sini yang dirubah yang bagian bawah kanan sini. Itu kita mau pilihnya dia di atas permukaan, di bawah permukaan tanah, atau di permukaan laut. Itu bebas mau pilih yang mana. Tergantung kalian mau ngeliat volume yang dari mananya. Kita pilih yang above ground ini aja, terus baru di oke nantinya. Kalau di oke nanti dia akan muncul tab baru yang memperlihatkan volume dari coupling kita. Ada ketinggalan? Gimana? Lancar? Lancar, Mas. Oke. Udah kan volumenya nih. Udah masuk ke output yang terakhir nantinya. Tuh ngelihat bentuk 3D dari couplingnya. Itu. Nah, ini di cancel aja. Karena kita udah dapat data itunya kan. Kalau nggak bisa hilang ini tinggal di escape aja. Nah, jadinya
untuk kita melihat bentuk 3D dari coupling kita, itu tinggal ke file, nah, oh ini dia, ke view, terus pilih yang 3D view ini, biar kita bisa melihat bentuk dari 3D coupling kita itu sendiri. Nah kalau diklik, nanti akan ya loading agak lama lah. Nah, ini karena couplingnya kecil, jadi bentuk morfologinya agak curam banget ya kelihatannya. Kalau kalian coba lihat morfologi di 1D, nanti baru kelihatan jelas tuh bentuk morfologi dari entah itu suatu pulau atau lokasi penelitian kalian nanti. Nah, kayak gini. Kalau kalian mau ambil gambarnya, tinggal di save image ini aja nanti. Mungkin kurang lebih seperti itu aja sih untuk di Global Mapper. Ada yang ketinggalan atau mau ditanyakan terkait output sebelumnya? Izin Mas, perkenalkan nama saya Rehana. Untuk output yang peta aliran air tadi saya ketinggalan Mas. Peta pola pengaliran ya? Iya, Oke. Ketinggalannya dari awal atau gimana? tadi saya coba bikin kontur sih, jadi ketinggalannya dari awal kayaknya. Dari awal, oke. Ini ntar kita coba hapus dulu. Oke, ntar lihat. Oke. Nah, pertama demnya udah dinyalain kan? Sudah. Udah dicentang. Oke. Konturnya dimatikan Oke. aja dulu. Oke. Nah, ini pilih yang create watershed ini. Baik. Yang gunung ada air jatuh. Oke, sudah? Nah, nanti muncul tab baru gini kan? Ya tidak? Iya. Nah, kalau udah stream cell-nya ini nanti diganti. Kita mau ketelitian berapa dalam pembuatan peta das maupun peta pola pengaliran. Tadi kan kalau udah lihat kan aku buat pakai 5 kan. Sekarang mau aku coba buat pakai 1. Ini dia bakal udah. Nah, kan lebih teliti, lebih detail kan daripada yang tadi. Baik itu pola pengalirannya maupun dasnya. Gimana? Aman? Aman Mas. Udah muncul kayak gini. Nanti kalau udah kayak gini tinggal diekspor aja. Oke. Baik-baik. Terima kasih Mas. Oke, yang lain gimana? Untuk output sebelumnya aman semua. Promosi aja. Tetap bisa kalau mungkin kalau teman-teman masih mau mencoba di coupling yang lain atau menggunakan data yang lain, cara untuk mencari datanya atau mengambil datanya dan mengolahnya, itu mungkin kalian bisa lihat di YouTube-nya Lab Informatika, itu udah ada semua tuh videonya. Ya, subscribe. Ya, jangan lupa di like juga, subscribe juga. Itu nanti kalian bisa lihat baik itu cara belajar Global Mapper yang lebih jauh, ArcGIS yang lebih kalian pakai ke depannya, ataupun software-software yang kalian gunakan untuk menganalisis baik itu struktur, terus buat profil, dan lain-lain lah. Mungkin kalau sudah nggak ada yang bertanya, gimana? Atau masih ada yang mau bertanya?
Mungkin karena tidak ada pertanyaan, aku balikin ke Kevin lagi aja. Oke, baik Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa ditutup ya Mas. Oke, mungkin karena sudah selesai juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang aku sama Fahmi ajarin jangan diterima mentah-mentah. Kalau bisa kalian pelajari lebih jauh sama kalian cari-cari tahu cari-cari tahu lagi lah gitu. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu ya. Terima kasih, Mas. Masnya udah keluar belum sih? Dibalas nggak Flash? Raples, boleh minta link presensinya lagi nggak? Nggak bisa telat-telat. Tadi keluar ya, gara-gara wifi-nya putus. Terima kasih. Yo, maaf. Ya wes, Ditutup ya, Mas. KS berarti cek. Wih, kok
Halo. Halo, halo. Sorry tadi gimana? Oh iya, oke oke. Ini perlu on cam nggak?